Selamat pagi, selamat bergabung kembali di DTV bersama saya Anifa dalam program acara Bincang Kesehatan. Nah, nantinya kali ini kita akan membahas informasi sedikit mengenai COVID-19. Sekarang kita sudah terhubung dengan Bidan Maya Kristianti, ahli media kebidanan yang sudah tergabung dalam Ikatan Bidan Indonesia. Selamat pagi Bu Bidan Maya. Ya, selamat pagi. Nah, selama 15 menit ke depan, Bidan Maya Kristianti akan menemani kita dalam membahas informasi COVID-19. Dan langsung saja kita tanya-tanya langsung kepada Bu Bidan ya. Ke pertanyaan yang pertama, apa sih sebenarnya itu COVID-19 dan apa saja gejalanya COVID-19 itu, Bu? COVID-19 itu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru yang pertama kali mewabah di Wuhan, Tiongkok. Pada Desember 2019, beberapa penelitian menyatakan kalau virus corona berasal dari Wuhan, kemudian ditularkan pada manusia. Oh iya Bu Maya, bagaimana sih Bu Maya itu menanggapi adanya pandemi COVID-19 ini? Tanggapan saya mengenai wabah virus ini memang sangat ini ya Mbak, sangat mengerikan ya. Ini kan menyeluruh ya sedunia. Saya menanggapinya ya, semoga ini cepat berlalu dan semua kembali normal, kita bisa seperti dulu, nggak seperti ini ya Mbak, kita di rumah terus menerus gitu. Semoga, saya berdoa semoga wabah ini cepat selesai, masyarakat dan semuanya bisa kembali normal. Terus bagaimana sih Bu Maya harus masih bekerja di situasi kondisi seperti sekarang ini? Kalau sebenarnya Mbak, dari saya pribadi ya, memang sangat sulit untuk bagaimana sih saya harus bekerja di saat situasi seperti ini. Sebenarnya saya pengen tutup, itu yang pertama, tapi saya nggak bisa egois seperti itu. Sedangkan masyarakat, rakyat sini sudah ini ya Mbak, sudah percaya sama saya, apalagi banyak alhamdulillah yang jujur tempat saya Pak. Mau nggak mau saya harus tetap buka. Yang penting saya melakukan protokol sesuai anjuran pemerintah. Contohnya seperti memakai kayak masker, handset, itu harus setiap hari saya lakukan, dan yang penting dan waspada, hati-hati. Nah, tindakan apa saja sih yang Bu Maya lakukan ketika ada pasien berobat maupun periksa? Itu apakah ada rasa cemas, takut, atau lainnya, ada nggak Bu? Pasti Mbak, rasa cemas, takut itu pasti, itu wajar yang dialami setiap manusia, apalagi bidan juga manusia. Saya pertama kali memang was-was, itu pasti. Yang ada dalam pikiran saya mantap, bismillah, dan bagaimana cara menghadapinya. Saya tetap jaga jarak Mbak, paling tidak 1 meter dari pasien. Saya tidak melakukan pemeriksaan secara sebelumnya ini ya, sebelum ada wabah, tapi saya tetap mengobservasi dan tanya bagaimana keluhannya dan apa saja yang dikeluhkan selama ini. Sementara saya belum ini sih Mbak, belum berani maksudnya untuk mengejar pasien ini bagaimana, belum. Intinya saya tetap jaga jarak dan tetap melakukan yang terbaik untuk pasien saya. Lalu bagaimana cara kita dalam melindungi diri agar terhindar dari COVID-19 ini Bu? Yang pertama memang ini Mbak, yang penting pola makan kita, jaga imun, minum air putih paling tidak 8 gelas dalam sehari, banyak kalori dan sayuran yang bergizi, dan tidak lupa untuk berolahraga supaya terhindar dari virus 19 ini Mbak. Nah, terus bagaimana Bu cara kita untuk melindungi orang lain supaya terhindar dari COVID-19?
sama saja Mbak, ya intinya itu menjaga imun. Itu selalu saya sampaikan kepada pasien atau orang-orang yang di sekitar saya, harus rajin mencuci tangan, pakai sabun air yang mengalir, jaga lingkungan, jaga kebersihan. Yang penting makan makanan yang bergizi, yang banyak airnya, contohnya kayak sayur, banyak kalorinya, atau buah-buahan. Seperti itu sih Mbak, intinya sama, tetap intinya sama, tetap berolahraga setiap hari, paling enggak berjemur lah gitu. Di era pandemi COVID-19 ini kan kita dianjurkan untuk menggunakan masker kain nih Bu. Nah, cara kita atau cara penggunaan masker kain yang tepat dan benar supaya kita terhindar dari COVID-19 itu gimana Bu? Penggunaan masker kain, semua orang harus wajib menggunakan masker kain jika terpaksa beraktivitas di luar rumah ya. Misalkan kamu bisa menggunakan masker kain 3 lapis yang dapat dicuci atau yang digunakan berkali-kali agar masker bedah dan N95 yang sesekali pakai bisa ditujukan untuk petugas medis. Jangan lupa untuk mencuci masker kain menggunakan air sabun agar tetap bersih. Penggunaan masker yang keliru justru meningkatkan resiko penularan, dan jangan sentuh atau buka tutup masker saat digunakan. Tetap jaga jarak minimal 1 meter dengan siapapun. Jangan sentuh wajah atau memasukkan tangan ke mulut, mata atau telinga, dan cuci tangan pakai sabun sesering mungkin dengan air yang mengalir. Nah, terus cara kita dalam melakukan physical distancing itu bagaimana sih Bu yang benar? Nah, physical distancing di sini adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah penyebaran yang lebih luas lagi virus corona di masyarakat secara sederhana. Physical distancing adalah menjaga jarak lebih 1 meter dan dengan siapapun. Dengan kata lain, tidak berdekatan dan tidak berkumpul. Dengan menerapkan physical distancing, penyebaran dapat mencegah penyebaran virus corona ini. Ingat, virus tidak bergerak sendiri, tapi oranglah yang membawanya kemana-mana. Makanya tetap dihimbau untuk memakai masker, satu sama yang lain, sadar diri untuk selalu jaga kebersihan. Kenapa? Kita sadar bahwa saya tidak mau menularkan, dan jenengan pun tidak demikian juga, tidak menularkan, seperti itu. Lalu siapa saja yang harus melakukan physical distancing itu Bu? Ya, untuk ini wajib dilakukan semua orang ya Mbak, terutama supaya mencegah meluasnya virus ini. Nah, terutama dihimbau untuk yang rentan Mbak terhadap virus ini, yaitu pasien yang usianya lebih dari 60 tahun ke atas. Terus mereka yang memiliki masalah riwayat sakit, misalnya kayak jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, kanker, dan lain-lain. Dan terutama ibu hamil. Itu sih Mbak yang selalu saya himbau semua sama pasien saya. Baik, terima kasih Bu dan Maya sudah bergabung bersama kita dalam informasi mengenai COVID-19 ini. Jangan kapok-kapok lagi ya Bu kalau memberikan informasi tentang kesehatan-kesehatan lainnya. Iya Mbak, sama-sama. Saya juga senang dengan kehadiran kalian, bisa membantu. Semoga apa yang saya sampaikan di pagi hari ini bermanfaat buat kalian. Semoga kalian juga dalam melaksanakan sehari-harinya selalu dilindungi dan sehat selalu. Amin. Demikian informasi di Bincang Kesehatan kali ini. Saksikan terus Bincang Kesehatan di DTV. Nah, Anifah pamit undur diri ya. Selamat pagi dan sampai jumpa.